Sungai Brantas yang terletak di Jawa Timur merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Dinamakan demikian karena sungai ini berhulu di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Baru. Aliran Sungai Brantas bersumber dari simpangan air Gunung Arjuno yang mengalir ke Malang, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Pada era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Sungai Brantas menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Sungai Brantas memiliki panjang sungai utama 320 km dengan daerah aliran sungai mencapai 11.800 km persegi atau seperempat dari total luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Kawasan daerah aliran sungai ini telah lama dimanfaatkan sebagai area pertanian sejak abad ke-8. Sungai Brantas juga terkenal dengan kisah misterinya. Yang pertama, Kerajaan Ratu Buaya Putih. Banyak film-film lama horor yang mengangkat tema tentang misteri buaya putih. Tak banyak orang yang tahu, ternyata kisah ngeri tersebut diangkat dari cerita rakyat di Sungai Brantas. Sejak lama, banyak korban nyawa yang terpaksa harus ditumbalkan untuk meredam amarah dari sang Ratu Buaya Putih. Pada tahun 1009, Empu Baradah berulang kali tercatat menumbalkan manusia saat memecah kerajaan Kahuripan menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Cerita tentang keberadaan buaya putih juga ditemukan dalam tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada rentang waktu 1836 sampai 1876. Saat itu, pembangunan jembatan lama yang membelah Sungai Brantas di Kediri mengalami kendala. Namun, setelah tumbal dijatuhkan, pembangunan akhirnya dapat diteruskan dan selesai. Terdapat cerita tentang sosok buaya putih bernama Baduk Seketi di Kecamatan Kras, Kediri. Awalnya, dahulu Baduk Seketi berhubungan baik dengan penduduk. Setiap kali ada hajatan, penduduk selalu meminta keperluannya dipenuhi oleh sang Baduk Seketi. Konon hubungan baik masih terus terjadi hingga tahun 1970-an. Yang kedua, harta karun tersembunyi. Sejak berabad-abad lalu, Sungai Brantas menjadi jalur transportasi untuk lalu lintas kapal-kapal perdagangan dan peperangan. Banyak pelabuhan berdiri di sepanjang aliran sungainya untuk mengakomodir kapal-kapal saudagar dari luar Pulau Jawa. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, Mataram dan VOC pernah sekali menyerang Istana Trunojoyo di Kediri melalui jalur air yang berakibat pada karamnya salah satu kapal di Sungai Brantas. Tak sedikit kapal-kapal besar lainnya yang karam di Sungai Brantas dan menenggelamkan semua harta benda yang dibawanya. Kejadian-kejadian tragis di masa lalu kemudian menjadi berkah bagi para penambang emas. Tak jarang mereka menemukan berbagai koin emas dan barang berharga lainnya yang diprediksi berasal dari kapal yang karam. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.